Apa kabar semuanya? Malam Pak. Malam Pak. Malam, Malam, Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih atas kehadirannya di kelas SIK kita. Jadi kita ketemu lagi karena minggu depan tuh saya rencana ke Bandung ya, Rebo Kamis. Dan kalau semua berjalan dengan lancar itu jam segini saya sudah lagi mulai akan jalan kereta apinya dari Bandung ke Jogja lagi ya. Rencananya nanti pulangnya naik kereta api hari Kamis sorenya ya. Nah ini juga ternyata pilihan ke Bandung tuh sekarang terbatas. Kalau dulu tuh saya kan nggak mau ya mendarat di Kertajati karena Kertajati itu terlalu jauh dari Bandung. 3 jam perjalanan cukup ya. Ngapain juga ya naik pesawat harus disambung dengan perjalanan darat 3 jaman gitu. Ngapain juga kurang kerjaan. Jadi akhirnya pilihannya kan yang di Bandara Hussein. Bandara Hussein tuh dulu biasanya untuk pesawat yang paling-paling. Pilihannya dulu tuh 2. Citylink dan Wings Air. Wings Air tuh bahkan sampai seminggu 2 kali gitu ya. Nah sekarang itu ternyata Citylink-nya nggak jalan sama sekali. Wings Air tuh hanya seminggu 3 kali, hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu aja gitu. Jadi saya pilihannya hari Rebo ya, Rebo, Jumat, dan Minggu. Ya, saya pilihannya hari Rebo itu berangkat. Jadi urusannya selesai, kira-kira Kamis sore itu balik ke Jogja lagi. Itu saja masih besok harus rapid test dulu, semoga hasilnya non reaktif karena ternyata kondisi juga semakin nggak bagus ya. Di perumahan di utara saya, di utara tempat saya tinggal ini ada satu keluarga lagi yang kena. Jadi memang agak gawat sekarang kondisinya. Nah di Sleman juga ternyata nggak bagus juga ya, kondisinya nggak bagus. Ya mungkin jaga kondisi selalu ya, cukup istirahat dan jaga jarak, dan meskipun banyak orang yang tidak disiplin, bukan berarti kita harus ikut-ikutan tidak disiplin ya. Oke, sebetulnya pertemuan kita hari ini sudah menjelang pertemuan akhir ya. Jadi saya akan cerita sedikit tentang publikasi ilmiah. Kayak kemarin kan si Igor kayaknya, Igor, apa kabar Igor? Kabar saya sehat, Pak. Sehat ya, oke. Jadi Igor tuh ngirim saya draft gitu kan. Ternyata draftnya masih banyak kelemahannya gitu. Ada beberapa yang memang perlu dipelajari bagi Anda-Anda semua yang mungkin baru pertama kali membuat publikasi gitu ya. Tentu saja yang paling mudah adalah belajar dari publikasi orang lain gitu. Ya kira-kira seperti itulah ekspektasinya. Tapi kadang-kadang kalau kita cuma lihat-lihat dan lihat maknanya apa, nah ini saya coba jelaskan sekarang gitu ya. Apa saja struktur atau outline dari sebuah publikasi yang baik itu seperti apa. Jadi saya akan cerita strukturnya, terus kemudian Anda harapkan nanti kalau Anda melihat publikasi ilmiah, Anda sudah bisa mengidentifikasi ya, oh ini bagian apanya, ini bagian apanya, ini bagian apanya, dan sebagainya begitu. Jadi semakin banyak Anda membaca, seharusnya semakin banyak Anda semakin paham. Tapi sebagai cue awal atau petunjuk awal, saya juga akan cerita tentang bagaimana sistematika dari publikasi ilmiah itu sendiri. Nanti di kolom chat itu akan saya tuliskan, kolom chat di WA aja ya. Jadi nanti sebagian dari Anda, ini totalnya kita 12 ya, ber-12. Jadi harus ada 6 orang dari Anda yang bersedia untuk membuat video presentasi dari rencana publikasi Anda minggu depan. Terus sebagian 6 lagi harus bersedia untuk membuat publikasi presentasi rencana publikasi Anda di minggu depannya lagi. Nanti bagi Anda yang membuat video presentasi minggu depan, itu nanti Anda linknya, tolong linknya dikirim ke saya, terus kemudian saya akan posting di situs kuliah.
Oke. Bagi teman-teman yang tidak waktunya membuat video, Anda wajib melihat video dari teman-teman Anda yang harus membuat dan memberikan masukan ya. Jadi masukannya Anda tulis di Word gitu, masukan kira-kira apa yang kurang dari publikasi dari teman Anda tersebut. Berarti nanti switch bergantian seperti itu. Jadi nanti tolong yang tugas membuat video presentasi minggu depan, Anda membuat video presentasi, kemudian kirim ke saya, nanti pada saat hari perkuliahan minggu depan itu saya bisa posting link-linknya, terus kemudian nanti teman-teman yang belum bertugas membuat video presentasi wajib melihat dan kemudian memberikan masukan dalam Microsoft Word, nanti disubmit, ada submission-nya gitu ya. Nanti di minggu depannya lagi akan kebalikannya, jadi yang bertugas membuat video nanti ngepost, mengirimkan linknya ke saya, jadi videonya nanti tolong ditaruh di OneDrive, kemudian kirim linknya ke saya. Nah, teman-teman lain yang sudah tidak bertugas lagi membuat video harus memberikan masukan pada teman-teman Anda yang lain seperti itu. Jadi bisa saling membantu satu sama lain dalam hal publikasi. Seperti itu ya. Jadi aturannya nanti di bagian chatnya di WA saja, dan saya akan membuat siapa yang presentasi di minggu depan, siapa yang presentasi di minggu depannya lagi, tapi dengan batas persis separuh-separuh. Jadi 6 mahasiswa harus presentasi minggu depan dan 6 lagi harus presentasi 2 minggu lagi. Jadi kalau minggu depan itu berarti tanggal 3, jadi harus ada yang membuat video presentasi tanggal 3, 6 mahasiswa, kemudian berikutnya tanggal 10 itu 6 mahasiswa kembali gitu ya. Nanti yang menjadi UAS Anda adalah publikasinya, tidak ada UAS spesifik lagi ya. Jadi Anda publikasinya nanti kalau sudah dapat masukan dari teman-teman dan juga akan mendapatkan masukan dari saya, nanti tolong untuk diperbaiki lagi nanti ya. Terus kemudian nanti disubmit ke publisher jurnalnya yang Anda tuju. Oke, seperti itu ya. Nanti akan saya tuliskan di WhatsApp grupnya saja. Nanti Anda tinggal mengisi siapa yang jatah di tanggal 3 dan siapa yang jatah di tanggal 10. Dengan tugas kebalikan, yang membuat video berarti nggak usah memberikan masukan, tapi yang tidak membuat video harus memberikan masukan. Dan seterusnya seperti itu. Seperti itu ya alur ceritanya. Oke, saya coba share screen sekarang. Tadi jam 4 tadi ada pembekalan calon wisudawan. Saya jadi moderatornya, pembicaranya saya sudah share sebenarnya di Microsoft Teams ya. Mungkin ada beberapa Anda juga sudah ikut. Pembicaranya adalah Presiden Direkturnya Lion Group ya. Yang industri penerbangan sekarang memang lagi terkena dampaknya yang cukup dahsyat gitu ya. Bahkan ternyata mereka juga lagi nge-freeze terima pegawai, sudah nggak terima lagi. Terus kemudian juga nggak terima magang dulu sebagainya gitu ya. Tapi mereka akan terbuka kalau memang suasana sudah lebih baik untuk bisa menerima dan bekerja sama dengan kita lagi. Nah, memang pengalaman yang ceritakan sangat baik tadi dari Presiden Direkturnya. Jadi Presiden Direkturnya tadi bicara dari Ambon ya, beliau ya. Jadi memberikan semangat lah bagi para calon wisudawan untuk bisa persiapkan, mungkin mempertimbangkan industri penerbangan dari salah satu karirnya, karena kebanyakan kan pemikiran kita industri penerbangan itu ya tentang pilot dan pramugari gitu. Ternyata sangat luas sekali dan sangat disiplinnya tinggi karena apa ya, kan menyangkut keselamatan banyak orang. Oke, sudah kelihatan nggak screen saya ya? Sudah, Pak. Oke, jadi topik kita hari ini bagaimana menyusun karya ilmiah yang baik. Jadi publikasi ilmiah, paper gitu ya. Nah ini komposisinya biasanya karya ilmiah itu ada judulnya, terus kemudian ada abstraknya.
Ada yang minta Inggris ada, Indonesia ada. Ada yang minta abstraknya itu Inggris saja meskipun naskahnya bahasa Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi Anda harus melihat dengan jeli permintaan dari penerbit jurnalnya ya. Terus kemudian ada pengantar atau introduction. Introduction itu juga ada fungsinya ya. Ya anehnya kalau pengantar itu harusnya dibuat di akhir malahan, bukan yang di pertama. Jadi kalau yang lainnya sudah mulai jelas baru Anda mikirkan pengantarnya. Dan pengantar itu penting, tapi juga hampir sama penting dengan intisari ya. Karena biasanya kan meskipun publikasi yang berbayar pun kan abstraknya kan bisa dibaca. Jadi orang akan menentukan saya ingin mempelajari lebih lanjut dengan cara melihat judul, melihat abstrak, dan kemudian mungkin juga akan membaca pengantarnya. Jadi pengantar itu jadi kunci bahwa orang akan tertarik untuk melihat lebih lanjut atau tidak. Terus kemudian berikutnya ada namanya tinjauan pustaka atau literature review. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, terus kemudian hasil penelitiannya ya. Jadi kalau metodologi rencananya, ngapain aja, atau tahap step-stepnya. Kemudian nanti di hasil itu Anda keluarkan nilai-nilainya ya. Terus kemudian kalau nilainya sudah keluar, hasilnya sudah keluar, kan harus Anda analisa. Itu maknanya apa itu data? Maknanya apa? Apa yang menarik yang kita bisa lihat dan sebagainya gitu. Jangan Anda cuma menyediakan angka tapi dibiarkan begitu saja pembacanya menganalisa sendiri. Anda sebagai author harus memberikan ini loh yang saya maksud gitu. Terus kemudian setelah itu baru masuk kesimpulan, ada daftar pustaka dan lampiran. Kalau lampiran itu bukan bagian dari publikasi ya, hanya tambahan saja. Jadi kalau orang tidak baca lampiran, seharusnya dia bisa melihat semuanya. Tidak perlu baca lampiran. Jadi lampiran itu sebagai additional information, but not required. Jadi orang kalau nggak baca lampiran pun, seharusnya dia sudah dapat informasi semuanya dari publikasi ilmiahnya. Lampiran hanya sebagai add-on saja ya. Jadi hanya supplementary material gitu kalau istilahnya, kalau lampiran atau appendix gitu. Nah ini hubungan antar komponen. Nah hubungannya ada yang hubungan utama sama hubungan pendukung. Yang Anda perhatikan di bagian tengah itu tinjauan pustaka, itu merupakan nyawa dari semua bagian. Jadi soul-nya itu adalah tinjauan pustaka atau literature review. Meskipun hubungannya pendukung, putus-putus begitu ya. Tapi dia memengaruhi judul, dia memengaruhi introduction, dia memengaruhi rumusan masalah, dia memengaruhi cara penelitian, dia memengaruhi tujuan dan ruang grup, dia memengaruhi jadwal, dan dia memengaruhi data pustaka. Kalau yang lain itu kita bisa lihat sendiri ya. Nah, cara penelitian ini yang hampir ke semua hal itu ya. Jadi judul nanti memengaruhi rumusan, latar belakang memengaruhi rumusan, terus kemudian rumusan memengaruhi cara penelitian. Nah, cara penelitian ternyata memengaruhi daftar pustaka, mempengaruhi jadwal, itu cara penelitian, metodologi penelitiannya. Kemudian mempengaruhi ruang lingkup. Dan seterusnya, ada yang satu arah, ada yang dua arah. Tapi yang harus Anda perhatikan itu tadi, tinjauan pustaka adalah intinya. Jadi kalau kita nulis tinjauan pustakanya nggak baik, itu artinya intinya malah hilang. Bahkan kadang-kadang orang lupa. Jadi mungkin untuk catatan kayak si Igor kemarin nulis ya, tinjauan pustakanya hanya summary of reference 1, reference 2, reference 3. It's not that. Jadi tinjauan pustaka itu bukan sekedar men-summarize references ya. Tinjauan pustaka itu bukan sekedar ringkasan referensi. Itu harusnya suatu cerita yang di-backing oleh referensi. Bukan sekedar penulis Budi tahun 2012 menyatakan bahwa, penulis Andi tahun 2019 menyatakan bahwa, penulis Joko itu cuma sekedar ringkasan. Tidak boleh itu. Kalau masih S1 saya masih bolehkan. S1 skripsi itu masih seperti itu bolehkan, tapi kalau S2 sangat tidak boleh. Anda harus melihat reference atau literature review dari paper-paper itu. Selalu adalah ada cerita, dan cerita itu di backup oleh reference itu. Bukan summary of reference. Cukup paham ya Igor ya? Ya Pak. Jadi literature review is not Ya, a paham, summary Pak. of references ya.
Tapi tujuan pustaka itu menunjukkan your knowledge about that area. You have to demonstrate, jadi mendemonstrasikan bahwa saya paham permasalahannya gitu. Utamanya itu, bukan summary of references. Kita lihat yang pertama ya, judul. Nah, judul itu harusnya singkat dan padat. Judulnya. Jadi judulnya itu biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira 14 kata. Kalau dalam bahasa Inggris karena biasanya lebih kompak kalau kita nulis bahasa Inggris, kira-kira 10 kata. Jadi kalau lebih dari itu mungkin terlalu panjang kali ya. Jadi Anda harus lihat, kata ini juga bukan kata sambung ya. Kata sambung itu dianggap additional kayak di, ke gitu, jangan dihitung. Kata intinya lah kira-kira ya. Karena biasanya bahasa Indonesia itu agak sedikit lebih bertele-tele kalau nulis dibandingkan bahasa Inggris. Nah itu kira-kira acuannya ya, about 14 words kalau Indonesia, 10 words in English. Kalau Anda lihat itu contohnya yang ini, paper saya ini kan ya kira-kira lah. Ada yang panjang juga ya, tapi kalau bahasa Inggris misalnya penerapan algoritma greedy knapsack untuk optimalisasi poin pada situs anggota direct overview claim. Ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kira-kira 13. Jadi sebenarnya hanya guideline-nya, tidak harus persis. Ya, biasanya kalau membuat judul itu ya kadang-kadang ada pendek juga ya, studi kasus evolusi perangkat lunak open source BK. Ini pendek sekali ya. Tapi ya nggak apa-apa. Pertama kali ini kalau Anda sebagai amatiran, novice gitu ya, amatir gitu ya, mengikuti dulu guideline. Nanti kalau sudah mulai aman, baru Anda mau menjadi simple lagi boleh, agak lebih panjang boleh, is up to you gitu. Tapi ini adalah kayak rule of thumb saja, rule of thumb. Abstrak itu juga sama, abstrak itu jangan terlalu panjang tapi nggak boleh terlalu pendek juga. Kira-kira is 125 to 150 words ya. Jadi kira-kira 125 sampai 150 kata saja. Kebanyakan juga nggak bagus, terlalu sedikit nggak bagus. Kalau terlalu sedikit itu ada aspek yang nggak tercover biasanya. Dan abstrak itu harus cerita keseluruhan termasuk resultnya. Ya. Ingat ya, abstrak itu harus cerita semuanya termasuk hasilnya, meskipun cuma sekedar menyenggol. Gitu. Kalau hasil detailnya kan di bagian kesimpulan. Tetapi hasilnya itu juga harus disebutkan. Jadi termasuk sedikit tentang pengenalan, sedikit tentang metodologi, sedikit tentang hasil, sedikit tentang diskusi, dan sedikit tentang hasil akhir. Semuanya harus ada. Jadi kenapa kalau abstrak itu nanti menjadi sesuatu yang menjadi acuan dari pembaca untuk memilih ini paper ini bagus atau tidak, karena dia pasti baca abstrak. Setelah dia lihat judul itu biasanya dipakai untuk search ya. Karena kalau search kan pakai keywords gitu ya. Nah setelah itu dia akan baca abstraknya. Ini menarik nggak sih? Anda harus cantumkan resultnya. Ini contohnya ya, ini yang bahasa Inggris ya. Ini kan disebutkan ada introduction-nya nih. Terus kemudian nanti saya cerita ini saya mau ngapain sih gitu. Terus saya sebutkan apa saja yang mau saya ukur. Yang diukur apa saja, proyek yang mana. Terus kemudian pertimbangannya apa. Kemudian yang bagian akhir ada hasilnya. Jadi the case study of measuring moderate index during the influence chart project has shown that this software metric is able to identify strengths and potential problem of the projects. Ini able-nya tuh gimana ya? Detailnya cerita di bawah gitu. Nanti kalau ada angka yang kayaknya menarik, sebutin juga angkanya di sini. Karena apa? Itu adalah yang dibaca pertama kali oleh calon pembaca untuk menentukan ini saya mau download nggak ini paper. Jadi harus dibuat semenarik mungkin dengan selengkap mungkin dengan jumlah kata yang very limited, about 125 to 150 words only. Terus kemudian ada keywords-nya. Keywords itu kira-kira 3 sampai 5 frase. 3 sampai 5 frase. Kalau kata kunci itu gini, keywords itu adalah kalau paper saya itu diringkas menjadi 3 sampai 5
frase itu apa sih? Itu Anda nanya gitu aja, nanti Anda bisa sebutin. Oke, semoga paham ya bagian inti. Jadi ada judul, ada inti lah. Pengantar itu biasanya ditulis di bagian akhir, tapi saya jelaskan di awal karena urutannya kayak gitu ya. Jadi pengantar itu harus ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah penyamaan pandangan atau konteksnya. Terus kemudian baru kita fokuskan pada permasalahan, baru saya tuliskan rumusan masalah. Jadi at the end of the introduction, bagian akhir dari introduction, Anda harus menyebutkan rumusan masalahnya. Bagian akhir. Ini kita tidak cerita tesis, nggak cerita skripsi loh ya. Kita cerita tentang publikasi ilmiah. Dan tidak perlu ada subheading rumusan masalah gitu. Langsung kalau saya mau melihat paper yang bagus, bagian akhir dari introduction pasti isinya rumusan masalah. Kadang-kadang ada sistematika, kadang-kadang. Tapi rumusan masalah pasti ketemu bagian akhir. Dan nanti kadang-kadang ada komponen tambahan, ada hipotesis boleh ditambahkan. Manfaat boleh ditambahkan. Sistematika paper boleh ditambahkan, tapi sifatnya adalah tambahan. Yang penting harus ada ini. Ini kenapa harus ada penyamaan pandangan? Karena untuk memancing orang tertarik dengan apa yang kita tulis ya. Misalnya kalau kita tulis tentang elektronik sigaret gitu ya. Nah, kita harus kira-kira yang membaca paper saya itu siapa? Nah, bagaimana orang tertarik bahwa elektronik sigaret itu ada masalah gitu. Terus kemudian masalah itu kan macam-macam. Nah, kita akan fokuskan ke rumusannya nanti. Seperti itu. Contohnya, ini pendahuluannya agak panjang ya. Tapi kalau saya bisa perhatikan, saya bisa tunjukkan. Ini adalah pendahuluan, ini adalah konteksnya, membawa konteks. Terus kemudian saya baru masuk ke bagian mengerucutkan konteks ini ke permasalahan. Ya. Terus kemudian saya bisa mengklaim bahwa ini ya, karena perangkat lunak WK sering dipakai sebagai perangkat lunak pendukung data mining dan machine learning, maka perangkat lunak ini dianggap sebagai ad hoc untuk penelitian bidang tersebut. Penelitian terhadap evolusi source code dari WK menjadi penting. Nah, ini adalah rumusan masalah. Nanti kadang-kadang ada yang cerita, ini bab 2 cerita apa, bab 3 cerita apa, bab 4 cerita apa, biasanya setelah itu. Tapi biasanya ada itu dulu ya. Kalau bahasa Inggrisnya thesis statement atau rumusan masalah ada di situ. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini ya? Silahkan. Daripada saya cerita terlalu panjang, tapi ternyata ada yang mengganjal di hati. Silahkan bertanya ya. Megawati mungkin bertanya, silahkan. Kalau saya, Pak, saya tuh bingungnya kan tadi Bapak nyinggung kalau saya pengantar itu malah dia dibikin terakhir, itu maksudnya kayak semua hasilnya dulu jadi semua, atau ada gambaran tentang hasil baru kita masuk ke pengantarnya, atau kita harus ada gambaran dulu baru kita bisa nulis pengantar gitu. Gimana kita bisa mengantarkan sesuatu kalau kita nggak tahu sebetulnya hasil akhirnya kayak gimana ya, betul kan? baik, Jadi Pak. bukan harus sudah final hasil akhirnya, tapi sudah mulai kelihatan itu kita sudah punya bayangan pengantar harus. Itu ya. Oke, Jadi Pak. malah itu adalah bagian yang difinalkan paling akhir itu pendahuluan ya. Karena kadang-kadang kan masih belum ketemu hasil eksaknya dan sebagainya. Nah itu nanti bisa semakin disempurnakan gitu. Nggak apa-apa. Gitu ya Megawati ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin Surya Jaka, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Ini menurut Albert Einstein ya. Jadi pentingnya rumusan masalah, the formulation of the problem is often more essential than its solution. Karena solusinya itu mungkin hanya sekedar matematika, rumus matematika saja. Jadi kuncinya kalau kita sudah menemukan rumusan masalah yang baik itu sudah jadi temuan tersendiri atau progres tersendiri ya.
Karena solusinya pada paling-paling cuma sekedar rumusan matematika aja dan interpretasinya. Terus yang kedua, ini yang menjadi nyawa dari itu semuanya ya, adalah tinjauan pustaka. Ingat, hal-hal yang penting itu adalah literatur review. Terus kemudian at the last of literatur review adalah your originality atau originalitasnya. Kalau Anda perhatikan di sini, yang saya tulis ini paper saya, kan tidak men-summarize paper kan? Betul ya Igor ya? Ini tuh tidak membuat summary dari paper, karena paper-paper itu sebagai pendukung argumentasi saya. So, saya akan membuat paragraf karena memang saya ingin cerita bahwa saya menguasai masalahnya. I know the problems, I know the knowledge itu. Saya ini tujuannya mendemonstrasikan bahwa saya tahu permasalahannya, saya memahami the latest research of the problem. Jadi saya tahu permasalahannya apa, saya tahu knowledge, saya punya knowledge pada penelitian tersebut dan saya mengetahui the latest research about the problem. Jadi kenapa syaratnya tuh selalu ya kalau bisa 5 tahun terakhir gitu, karena kita mau mendemonstrasikan bahwa kita tuh paham dengan latest research-nya. Nah nanti kita bisa panjang ini saya misalnya ya, kalau Anda perhatikan satu paragraf saja itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 references gitu. Dan itu saya susun referensinya bukan satu persatu, tetapi memang sesuai dengan cerita yang mau saya bangun gitu. Jadi sesuai dengan argumentasi saya bangun. Jadi tujuan literatur review itu apa tadi? To demonstrate your understanding of the problem. Terus kemudian setelah itu untuk mendemonstrasikan bahwa Anda tuh memahami penelitian terkini kayak gimana. Kemudian bagian akhir to state your originality. Anda harus tahu ini loh saya punya perbedaan apa terhadap riset orang-orang itu gitu. Gitu ya. Jadi bisa singkat meskipun sebenarnya papernya banyak sekali gitu. Tapi cuma 2 paragraf saja plus paragraf kecil, inilah originality-nya. Jadi saya mengklaim meskipun perangkat BK sudah dianggap perangkat ad hoc, ternyata perangkat lunak ini tidak pernah dipelajari proses evolusinya. Itu klaim saya. Gitu. Itu originalitas yang mau saya sajikan. Gitu ya. Cukup paham ya? Oke. Terus berikutnya ada sistematika penelitian, metodologi ya. Jadi saya harus ceritakan tahapan apa saja yang saya lakukan untuk melakukan penelitian ini, terus kemudian datanya dari mana, pakai tools apa, terus bagaimana cara menerjemahkannya nanti kalau tools hasilnya ada. Itu diceritakan di metodologi penelitian. Mungkin akan sangat baik kalau ada gambarnya, flowchart-nya gitu ya. Akan sangat baik itu ya. Ini juga sangat penting. Tapi ini bisa singkat, nggak perlu panjang lebar boleh. Tapi Anda cerita tahapan-tahapannya sampai nanti hasil akhirnya kayak gimana. Lah baru nanti kalau sudah diceritakan tahapannya, Anda cerita hasil tahapan tersebut di hasil. Biasanya itu kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya result and discussion. Ada subsection result discussion, atau kita bisa ngangkat result saja juga boleh. Atau kalau bahasa Indonesia hasil dan diskusi juga boleh gitu ya. Atau hasil penelitian gitu, macam-macam biasanya judulnya. Nah, pada di sini kita bisa manfaatkan komunikasi visual. Bisa berupa tabel, grafik, flowchart, pie chart dan sebagainya gitu. Ini contohnya saya bisa menggunakan grafik ini ya, grafik. Ingat ya, kalau Anda mau menceritakan sesuatu, ada grafik, tabel, harus ada pengantarnya. Harus ada pengantarnya. Setelah grafik, tabel, gambarnya ada, harus ada penjelasannya. Nggak boleh nggak ada. Jadi kalau Anda punya tabel, punya grafik, punya flowchart, punya bentuk apapun komunikasi visual, harus Anda jelaskan itu artinya apa. Tidak boleh dibiarkan begitu saja.
tidak boleh membuat pembacanya menduga-duga. Ini maksudnya apa ya, kok autornya kok masukin gambar ini, autornya kok masukin tabel ini tuh, dia tuh mau cerita apa sih gitu. Jangan sampai dia cuma sekedar menduga-duga. Anda harus state explicitly. Anda harus cerita eksplisitnya. Ini loh, saya tuh memasukkan grafik ini, tabel ini karena apa? Gitu ya. Mau paragraf pendek juga boleh. Gitu. Itu ya. Saya harapkan cukup paham. Jadi ini kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Kalau misalnya pakai survei begitu ya, survei cerita profil mungkin pakai pie chart gitu ya, berapa laki-laki berapa perempuan, terus kemudian kalau ada kuesioner nanti ada cara yang, tapi ingat ya, kalau di paper itu tidak baik pakai 3D gambarnya. 3D itu bisa menimbulkan salah tafsir, tapi kalau pakai presentasi boleh pakai 3D. Anda sudah baca slide saya yang kemarin tentang komunikasi visual ya. Jadi kalau yang seperti ini tuh harusnya cukup kontras, tidak usah 3D-3D-an gitu ya. Terus kalau di print grayscale pun kelihatan. Jadi jangan sampai Anda bikin graf, ada biru tua, ada merah tua. Campur jadi satu. Nanti begitu jadi grayscale, orang nggak bisa mikirin tulisannya yang garis biru tua adalah ini, garis merah tua adalah ini. Tapi begitu di print grayscale, nggak tahu sama sekali yang biru tua itu yang mana, yang merah tua kayak gimana gitu ya. Tidak semua orang mampu untuk ngeprint di color. Harus dibuat supaya di print di grayscale pun, yang hitam putih pun orang tetap bisa paham maknanya. Jadi mungkin juga dihindari menyebut warna gitu ya. Ini bar graf warna merah, bar graf warna biru gitu. Kan tidak semua orang bisa melihat nanti kalau cetakannya bukan cetakan warna. Nanti kalau Anda hasilnya sudah dicantumkan, baru Anda berusaha terjemahkan. Nah, penerjemahannya tuh Anda harus berargumentasi ya. Kalau argumentasi yang baik itu tidak cuma sekedar bukti, Anda mengklaim bahwa ini artinya ini loh. Saya sampaikan buktinya kan dari hasil penelitian itu ya. Tapi untuk menyambungkan klaim sama bukti itu harus ada yang namanya garansi dan harus ada yang namanya kualifikasi. Garansi itu teoremanya apa? Kenapa bukti itu artinya gini? Artinya sesuai yang Anda sebutkan. Jadi misalnya kalau tensinya 150 artinya hipertensi. Kok tahu? Kok tahu karena di ilmu kedokteran ngomongnya gitu. Sesuai teoremanya. Jangan cuma sekedar opini. Jadi kalau Anda ngeyel saja, ini artinya ini, tapi Anda tidak ngasih dukungan dari teorema apa, taruh dari paper apa, atau hukumnya dari mana, itu nanti Anda cuma sekedar opini saja. Terus kemudian Anda berikan kualifikasi. Kualifikasi itu kayak informasi tambahan ya, yang membuat ini koneksinya itu menjadi sangat kuat. Gitu. Tuh, Anda bisa ini ya, jadi ini penting sekali. Penting sekali. Mungkin contohnya gini, kalau orang tekanannya tinggi gitu. Terus orang, oh kalau tekanan darah tinggi berarti dia hipertensi. Belum tentu juga. Karena apa? Kan memang ilmunya mengatakan kalau tekanan darah tinggi itu hipertensi ya. Misalnya di atas 140. Tapi kalau dia 10 menit yang lalu habis makan sate kambing, nah itu yang kualifikasi ya, yang makan sate kambing itu masuk kualifikasi. Jadi orang mau nggak hipertensi, mau hipertensi, kalau 10 menit yang lalu mungkin makan sate kambing, yang pasti tekanan darahnya tinggi. Misalnya orang kadar gulanya tinggi, dites di laboratorium, gitu. Kadar gulanya tinggi, waduh ini pasti sakit diabetes nih. Kan belum tentu, ditanya dulu, tadi habis makan apa? Ternyata habis makan Toblerone 1 bar. Yang setengah kilogram atau yang 2 on gitu. Mau orangnya nggak diabetes, mau diabetes, kalau habis makan segitu ya pasti tekanan gula darahnya pasti tinggi saat itu. Nah, itu kualifikasi. Kualifikasi itu kayak sanggahan-sanggahan yang mungkin diberikan orang sudah dikasih antisipasi dulu. Gitu. Ini contoh analisanya.
Kalau ini contoh analisanya yang saya buat ya, Anda bisa lihat contoh-contoh publikasi saya yang lain, bisa membantu Anda. Jadi penelitian itu kan kita melakukan milih algoritma, milih teknik, kemudian angka-angkanya kita olah, ada hasil. Hasilnya itu juga cuma dibiarkan begitu aja. Itu angka hasilnya tuh maknanya apa, itu penting. Jadi artinya apa sih angka itu? Kenapa kok nilainya misalnya akurasinya 76%. 76% itu bagus nggak toh? Tergantung gitu. Jadi orang bisa mengatakan 76% akurasi itu jelek karena apa? Saya lihat publikasi yang lain tuh hal yang sama ternyata sudah 85%. Jadi kalau punya saya 76 berarti jelek. Tapi misalnya saya punya penelitian hasil akurasi 60%, tapi ternyata publikasi lain juga kira-kira sama. Bahkan mungkin lebih rendah, 55% lah yang paling canggih. Ya berarti punya saya meskipun 60% bagus sekali. Itu loh ya. Jadi angka yang sama itu cara penafsirannya atau cara menelaah hasilnya itu bisa penafsirannya lain. Bisa dianggap bagus, bisa dianggap jelek. Jadi kenapa harus ada analisa? Kenapa harus Anda membaca publikasi orang lain untuk bisa menjustifikasi temuan saya bagus atau tidak? Ya. Nah, terus berikutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus menjawab rumusan masalah. Harus menjawab. Ini mirip seperti skripsi, mirip seperti tesis ya. Harus menjawab. Jadi biasanya it can be concluded that apa dan sebagainya. Terus kemudian biasanya nanti ada limitasi kalau ada what next, saran pengembangan ke depan, atau Anda nanti ke depannya mau lanjutan penelitiannya kayak gimana dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti di belakangnya adalah daftar pustaka. Jadi cantumkanlah paper yang benar-benar disitasi. Kemudian tolong urutkan berdasarkan kemunculan. Biasanya pakai IEEE kalau kita ya. Formatnya konsisten dengan permintaan dari publishernya. Jadi Anda harus melihat template-nya ya. Template-nya itu mintanya format apa? Format APA, format IEEE, atau format yang lain. Terus kalau lampiran itu data detail yang mungkin dibutuhkan tapi bukan bagian integral dari paper. Ya. Oke. Seperti itu kira-kira cerita saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau saya juga cantumkan ya di situs kuliah itu kayak mind map-nya. Mind map-nya itu urutannya. Jadi kalau nanti Anda membuat paper, silahkan di cross check dengan slide yang saya berikan ini. Itu silahkan di cross check lagi dengan mind map yang saya berikan. Ada yang kurang nggak? Biasanya publikasi itu minta ya ada yang 4 bisa, ada yang harus maksimum 8, tapi jarang yang mengizinkan lebih dari 10 halaman sih. Jadi bagaimana Anda bisa mengkompres itu menjadi hanya 8 sampai 10 halaman saja. Terus jumlah referensinya juga jangan terlalu sedikit ya. Kalau bisa referensinya itu ya paling minimum 12 lah ya. 12. Dan cari yang memang yang terkini, kecuali memang yang penemu pertama kali, misalnya Shahman Framework gitu ya, ya kita harus merefer teorema awal Shahman Framework meskipun tahun 80-an gitu. Jadi referensinya tua sekali juga nggak apa-apa. Oke, begitu. Ada pertanyaan Kak? Silahkan. Franz Joshua. Pak, mau tanya Pak. Oh, silakan. Silakan, yang bertanya siapa nih? Satria Pak. Satria ya. Oke, gimana? Kalau semisal saya menggunakan teori lama, apakah itu masih boleh ini Pak, boleh menggunakan referensi paper yang di bawah 5 tahun Pak? Gini, kalau teorema lama atau teori lama, sebaiknya Anda juga memberikan penghargaan bagi orang yang menemukan itu. Jadi citasinya yang tua pun nggak apa-apa. Gitu ya. Baik Pak. Ya. Igor?
Silakan. Ya Pak, izin saya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Yeah. My question is this: when I saw you displayed for literature review, Yep. it was like one paragraph. Is that paragraph made from one research, or is many research that you've been made this paragraph? Yeah, citation. We call it citation. Yeah, Pak. Many citation. Yeah. Because I saw a paragraph, and this paragraph, it's like it's made from our own idea, but inside this idea there is a lot of citation inside. Yep. Yeah. Yeah, means this paragraph is from one research, or is included many researches? Yeah. Is that your question? My question is this: is this paragraph has been made from one paper, or from many papers? Okay, that paragraph is your own paragraph. It's your own. Yeah. You are not summarizing the references, but Yeah. it's your own idea, but it's supported by many other papers. Oh yeah. Jadi itu literature review is about that. You demonstrate yet do you know the knowledge. You have the knowledge about that research area, and you can cite the latest research about that area. Yeah. Thank you, Pak. Ya. Jadi literature review itu pemikiran Anda ya, bukan meringkas saja, tapi your own thinking. Jadi pemikiran Anda sendiri. Jadi kenapa harus ada di paraphrase gitu ya? Anda kenapa harus di paraphrase? Dan Anda tuh tidak perlu cerita. Mungkin saya ulangi lagi yang bagian itu ya. Saya ulangi lagi bagian literature review ya. Yang ini. Bagian ini ya. Itu sudah. Ini kalau Anda perhatikan, terutama di first paragraph ini ya, suatu proyek perangkat lunak, tidak terkecuali perangkat lunak open source, akan mengalami suatu perkembangan atau evolusi. Studi tentang evolusi perangkat lunak pertama kali dilakukan oleh Lehman yang mengidentifikasi 8 tahapan evolusi perangkat lunak. 3. Itu cuman, saya tuh tidak perlu cerita Lehman panjang lebar apa. Tapi saya hanya nyinggung saja. Ini Lehman sudah meneliti loh, dia menemukan 8. Cukup, itu aja. Setelah itu, berbagai studi telah dilakukan untuk meneliti perkembangan proyek-proyek perangkat lunak open source seperti sistem operasi Debian Linux 44. Saya tuh nggak perlu cerita. Ini yang Debian Linux tuh isinya apa? I don't care. Ya, kayak ini Jeffrey Chart nomor 5. Ini isinya apa? I don't care gitu. Perangkat lunak mind mapping FreeMind, Arla dan Mozilla 7, sistem operasi FreeBSD 8, web server Apache dan web browser Mozilla 9, 10, GRASS 11. Saya kan nggak pernah cerita ya, yang reference nomor 7 itu tentang Arla dan Mozilla tuh Arlanya diapain, Mozilla diapain, I don't really care. Cuman saya singgung, ini pernah diteliti ini. Dengan menyebut ini saja, sebetulnya Anda mengklaim Anda tahu isinya, tapi Anda nggak perlu cerita. Bener kan? Paham ya? Saya kan cuma nyebut FreeMind gitu ya. Di dalam penelitian yang nomor 6 itu, FreeMind-nya diapain? Saya nggak pernah cerita, tapi dengan menyebut ini, saya mendemonstrasikan, saya pernah baca loh. Gitu. Meskipun saya nggak perlu cerita, detailnya di FreeMind itu, pada saat penelitian FreeMind itu diapakan. Semoga paham ya.
Jadi kita tuh tidak perlu menceritakan dengan detail setiap reference yang kita pakai. Kita cuma nyenggol saja, cukup gitu. Cuma nyebut dikit aja, cuma satu kalimat, 2 kata, nggak apa-apa gitu. Orang juga nggak akan terus, kamu kok cuma nyinggung sedikit, nggak apa-apa. Tapi dengan menyebut itu, sebetulnya saya sudah mengklaim pada khalayak gitu, bahwa I know the problem, I have read it gitu. Saya sudah baca ini paper gitu. Saya nggak perlu cerita papernya tentang apa gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi silakan. Tirsa, ada pertanyaan nggak Tirsa? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Sarvan mungkin silakan. Belum ada Pak, masih jelas. Ya. Oke. Alvin Nika, Yohanes Alvin Nika. Yogi, Lydia. Sejauh ini masih belum ada Pak. Cukup paham ya penjelasan saya ya. Iya Pak. Jadi nanti kalau membuat paper, berarti Anda sudah paham ya sistematikanya. Jadi kalau ada paper yang bagus tuh Anda bisa langsung menuju ke penting-pentingnya karena Anda sudah tahu penting-pentingnya ada di mana. Jadi di bagian akhir dari introduction itu selalu rumusan masalah. Di bagian akhir dari literatur review itu selalu originalitas. Selalu itu. Selalu. Jadi kalau ada paper yang nggak ada, berarti papernya jelek. Kalau paper Anda nggak ada itu, berarti jelek juga gitu ya. Nanti di draft paper yang Anda submit ke saya sebagai UAS-nya, saya akan cari itu. Kalau saya nggak nemu, ya nilai Anda akan saya kurangi. Harusnya di bagian akhir dari introduction ada rumusan masalah. Ada nggak? Oh nggak ada gitu. Ya berarti nilainya saya kurangi dari maksimum. Terus bagian akhir dari literatur review itu harusnya ada originalitas. Ada nggak? Oh nggak ada juga. Kurangi lagi gitu. Terus kalau ini literatur reviewnya cuma sekedar meringkas nggak? Oh, sudah saya kasih tahu nggak boleh cuma meringkas. Seperti itu ya. Jadi saya akan mencari apa yang harusnya ada, yang harusnya juga ada di draft paper Anda. Nanti sebagai acuan saya ngasih nilai. Gitu. Pak Billy Yosef, ada pertanyaan? Ini belum ada Pak. WMP, Pak WMP gimana? Masih belum ada Pak. Belum ada ya? Ya. Oke, jadi saya juga menambahkan beberapa slide di situs kuliah di samping yang sudah saya berikan ini. Tolong baca dan pelajari. Dan nanti sebentar lagi saya akan merilis itu ya di WA grupnya tentang pembagian. Nanti Anda menilai diri sendiri. Saya itu siapnya di minggu depan atau minggu depannya lagi. Tapi kalau Anda siapnya minggu depan, ya berarti Anda harus bikin video, kira-kira durasinya 15-20 menit, cerita tentang paper Anda seperti apa, terus kemudian teman-teman yang lain harus memberikan masukan. Ini minggu depannya lagi adalah kepanikannya, seperti itu. Oke. Igor, silahkan. Saya ingin bertanya, kami akan kerjakan tugas kami sampai ke bagian berapa, Pak? Sampai the latest progress of your paper at that week. Nanti pada saat UAS, I expect everything is already complete. Paham ya? Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi silahkan. Jadi nanti first come first serve. Jadi nanti untuk yang reservasi minggu depan
Itu nanti kalau sudah dibatasi berarti 6 saja. Yang reservasi, oh sekarang dari 15 berarti mahasiswanya ada 14 ya. Berarti 7 dan 7 ya. 7 mahasiswa di minggu depan, 7-nya di minggu depannya lagi. Kira-kira 15-20 menit saja cukup ya. Untuk cerita paper Anda itu seperti apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai bertemu lagi 2 minggu lagi ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Ya. Terima kasih Ya. Mas. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Malam. Pak. Ya.